Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027. Di sini kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu Getting Familiar with the Linux Shell. Nah, di sini kita akan belajar mengenai hal yang paling pertama, yaitu shell basics. Kemudian dilanjutkan dengan copying, deleting, and moving files. Kita mulai dari shell basics terlebih dahulu. The shell is the term used to refer to the command interpreter in Linux, also known as terminal, command line, and command prompt. The shell is very powerful way to interact with a Linux computer. Nah, jadi the shell ini adalah merupakan suatu komen interpretasi terhadap Linux. Nah, ini juga biasa tak diketahui sebagai terminal yang biasa kita gunakan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai ke tahap yang pertama, yaitu kita akses command line. Nah, yang paling penting yang pertama kita adalah login ke CyberOps workstation-nya atau virtual machine-nya. Kemudian kita masuk sebagai analis dengan menggunakan password CyberOps. Kemudian untuk mengakses command line, kita akan klik terminal icon yang ada di aplikasi tersebut. Seperti yang kita tahu, kita pindah, kita transisi. Nah, ini adalah terminalnya atau bisa kita akses melalui ini. Nah, langsung saja kita buka dan kita kembali ke modulnya. Nah, kemudian step kedua adalah display manual page from the command line. Nah, kita bisa mendisplay command line help menggunakan man command. A man page, short for manual page, is a built-in documentation of the Linux commands. Jadi, man page ini merupakan manual page yang ada berupa dokumentasi seluruh bantuan-bantuan untuk komen-komen yang ada di Linux. Nah, man ini memberikan informasi yang detail mengenai komen yang diberikan dan apa saja yang tersedia, opsi-opsi yang tersedia. Untuk mengetahui tentang man page, kita bisa mengetikkan man di terminal itu tadi. Kita ketikkan man. Nah, seperti yang kita tahu, sebelumnya bisa diperbesar dulu. Nah, di sini ada banyak sekali komen-komen atau semacam section-section yang menjelaskan mengenai manual description dari Linux itu sendiri. Nah, di sini ada name-nya, kemudian ada synopsis, description, kemudian ada juga examples dan overview-nya serta defaults dan option-nya. Ada finding manual page. Itu tadi yang menjelaskan keseluruhan dari manual page yang ada di terminal tentang Linux ini. Kita kembali menuju modul. Di sini ada sebuah pertanyaan. Name a few sections that are included in a man page. Kita bisa masukkan satu persatu yang mulai dari name, synopsis, kemudian ada description. Lalu kita lanjutkan ke bawah. Setelah itu ada examples. Ada overview, defaults, options, dan yang terakhir adalah options. Dan masih ada lagi exit status, environment, dan kita pastikan lagi files, see also, history, and bugs. Files, see also, history, and bugs.
Nah, total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang ada di manual page ini tadi. Oke, kurang lebih ada beberapa hal yang sama yang ada di manual page ini tadi. Oke, kita bisa lanjut. Type Q untuk keluar dari manual page. Kemudian kita bisa menggunakan manual command untuk mengetahui tentang CP command dengan mengetikkan man CP. Kita kembali pada modul. Di sini kita tekan Q untuk keluar, kemudian kita tuliskan man CP. Di sini kita masuk ke user command. Di sini ada tulisan name CP, fungsinya untuk mengcopy files dan directories. Oke, kita kembali ke manualnya atau ke modulnya. Nah, di sini kita ditanyakan nih, apa sih fungsi dari CP command? Nah, yang kita lihat dari manual CP ini tadi, CP di sini fungsinya adalah mengcopy files dan directory. Kita tuliskan di modulnya. Mengcopy files dan directory. Nah, kurang lebih jawabannya sama ya. Copy files from one location to another location in the local file system. Kemudian, kita lanjut lagi. What command would you use to find out more information about the pwd command? What is the function of the pwd command? Nah, maka dari itu kita ketikkan man pwd. Kita kembali ke modul, kita tekan Q, kemudian kita man pwd. Nah, di sini pwd user command di sini merupakan print name of current or working directory. Jadi fungsinya untuk mengeprint nama dari yang sekarang direktori yang sekarang dikerjakan atau dibuka. Oke, maka dari itu kita kembali ke modulnya, lalu kita bisa menjawab pertanyaannya. What command will you use to find out more information about the pwd command? Maka dari itu kita akan menggunakan man pwd. What is the function of the pwd command? The function is to, kita cek lagi, fungsinya adalah untuk mengeprint, to print name of the current or working directory. Nah, di sini kurang lebih sama ya jawabannya. What command will you use? pwd, man pwd, dan fungsi dari command pwd itu sendiri. Nah, di sini kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu create and change directories. Di step ini kita akan menggunakan change directory atau cd, make directory atau mkdir, and list directory atau ls commands. Dengan catatan, ada directory is another word for folder. Jadi directory ini merupakan kata lain dari folder. The terms directory and folder are used interchangeably throughout this lab. Kemudian langsung saja kita masuk ke tahap-tahap berikutnya, yaitu di sini kita diminta untuk type pwd at the prompt. Jadi kita pwd. Langsung kita tuliskan, kita kembali. Nah, dari sini kita quit dulu, kemudian kita tuliskan pwd. Nah, muncul adalah /home/analyst karena directory sekarang yang kita gunakan yaitu virtual machine yang analyst tadi. Maka kita kembali ke modul. What is the current directory? Current directory-nya adalah analyst directory. Nah, answers may vary ya. Jadi current directory-nya itu adalah /home/analyst sesuai yang ada di terminal kita ini. Kemudian kita lanjut modulnya. Kita navigate to the home analyst directory if it's not your current directory. Kita type cd home analyst. Kita coba. cd home analyst.
Nah, itu dilakukan apabila current directory-nya bukanlah home analyst. Apabila sudah home analyst, maka tidak akan terpengaruh. Kemudian kita lanjut ke modulnya untuk langkah berikutnya, yaitu type ls -l at the command prompt to list the files and folders that are in the current folder. Standing for list, the negative L option display file size, permissions, ownership, date of creation, and more. Jadi di sini kita akan menuliskan ls -l untuk mengetahui list-list dari file dan folder yang ada di folder yang saat ini, yaitu analyst folder itu tadi. Sedangkan untuk -l-nya sendiri, optionnya itu adalah untuk menunjukkan ukuran file, izin, ownership, kepunyaan, dan date of creation atau hari diciptakannya, tanggal penciptaannya. Langsung saja kita kembali ke virtual machine, lalu kita ketikkan ls -l. Nah, seperti ini yang bisa dilihat, total dari file yang ada di analyst atau di directory analyst ini adalah 24 file. Dan di sini ada beberapa ya, Februari tanggal 10, Oktober 20, ini penciptaannya. Kemudian kita kembali lagi, mirip ya dengan yang ada di modulnya. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu in the current directory, use mkdir command to create 3 new folders. Jadi di sini kita akan membuat folders baru, yaitu siops folder 1, siops folder 2, dan siops folder 3. Kita harus menuliskan masing-masing satu ya. Jadi mkdir siops folder 1, lalu kita enter, kemudian kita repeat, kita ulangi untuk menciptakan yang folder 2 dan folder 3. Kita langsung lakukan dengan kita kembali ke virtual machines, lalu kita tuliskan mkdir siops underscore siops underscore folder 1 sampai folder 3. Folder 1, enter. mkdir siops underscore folder 2. Kita ulangi lagi, mkdir siops underscore folder 3. Nah, kita sudah memasukkan 3 file atau folder baru ya di dalam directory analyst ini. Nah, supaya kita bisa mengverify atau membuktikan bahwa foldernya telah dibuat, maka kita bisa ketikkan kembali ls -l untuk menunjukkan adanya tambahan lagi. Maka dari itu kita kembali ke virtual machine, lalu kita ketikkan ls -l. Nah, seperti yang telah dilihat di sini, folder kita telah bertambah. Yaitu terdapat siops folder 1, siops folder 2, dan siops folder 3. Jadi mkdir itu fungsinya untuk menambahkan file baru ke directory tersebut. Kita kembali ke modul. Kemudian langkah yang ke-6, kita type cd home analyst siops folder 3 at the command prompt and press enter. Fungsinya adalah supaya directory kita lebih ke dalam lagi, yaitu lebih berfokus hanya di siops folder 3. Langsung saja kita ketikkan ini ya, cd home analyst. Kita pindah ke virtual machine, lalu kita tuliskan cd home /analyst /siops underscore folder 3. Nah, maka dari itu, seperti yang bisa lihat, kita sudah masuk ke siops folder 3. Kita kembali ke modul. Nah, kemudian which folder are you in now? Maka jawabannya sangat mudah, yaitu siops folder 3. Karena di sini kita example-nya adalah kita memasukkan siops folder 3 as indicated by siops folder 3 at the prompt. Nah, sebagai catatan, di analyst secops ini, from above the tilde symbol itu merepresentasikan the current user home directory. Jadi tanda lambang apa ini ya, bisa dibilang ya, seperti bendera, itu menunjukkan users home directory saat ini. Di example ini, the current user home directory is home analyst. Dan setelah kita menambahkan siops folder 3 untuk komen baru, the current user home directory itu menjadi home analyze siops folder 3. Seperti yang bisa kita lihat ya, di modul kali ini yang awalnya berupa angka bendera menjadi siops folder 3. Angka bendera ini menunjukkan pada current directory, karena current directory adalah home analyst, maka saat sudah ditambahkan ini langsung menjadi siops folder 3.
Kita kembali lagi. Nah, ada catatan tambahan juga. Tanda dolar ini mengindikasikan regular user privilege. Kalau misalkan kita menggunakan hashtag atau pound sign, itu akan ditunjukkan sebagai root user. Kita kembali. Nah, di sini tunjukannya adalah dolar, jadi kita masih user biasa ya, yang artinya kita masih belum bisa mengedit /etc tadi karena kita tidak menggunakan sudo. Kemudian kita kembali lagi. Dan kemudian ada catatan tambahan. While the symbols, convention, and main concept remain the same, the prompt of the terminal window is highly customizable in Linux. Therefore, the prompt structure seen in the CyberOps Workstation VM will likely differ from the prompt in other Linux installation. Karena prompt yang ada di terminal window ini highly customizable, jadi sangat mudah dan sangat sering untuk di customize di Linux. Maka dari itu, prompt-prompt yang kita lihat, prompt struktur yang kita lihat di CyberOps ini akan berkemungkinan besar berbeda dengan prompt-prompt yang ada di Linux installation yang lainnya. Kemudian kita akan type the command cd kalau kita kasih lambang apa ini ya, seperti bendera ya, and describe what happens. Langsung saja kita masuk, kita coba ya. Kita coba, kita tuliskan cd set. Oh maaf, kita menggunakan ini dan kita enter. Maka akan kembali ke current directory. Karena current directory atau directory paling utamanya adalah home/home/analyst, maka di saya akan berubah menjadi /home/analyst untuk directory saat ini. Nah, directory change to the home directory menjadi current user homes, dan karena current user home saya di sini adalah analyst, current home user saya di sini adalah analyst, maka berubah menjadi analyst /home/analyst. Sesuai ya dengan jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi ke opsi G. Use the mkdir command to create a new folder named PsyOps folder 4 inside the PsyOps folder 3. Nah, caranya adalah kita bisa langsung memasukkan, kita bisa dua cara. Jadi kita ubah dulu current directory-nya menjadi PsyOps folder 3 kembali, atau kita langsung bisa melakukan mkdir, langsung kita masukkan PsyOps folder 3 dan PsyOps folder 4. Nah, maka dari itu kita praktekkan. Di sini kita langsung mkdir /home/analyst /PsyOps _folder 3 /PsyOps _folder 4. Nah, oke, kemudian kita tekan enter ya. Nah, untuk membuktikan PsyOps folder 4 ini telah kita buat, maka kita buktikan dengan menggunakan ls-l. Oke, sesuai dengan yang ada di modul ya. Jadi kita masukkan ls-l home analyst PsyOps folder 3, karena di sini konteksnya directory yang akan kita cek hanyalah di PsyOps folder 3. Oke, kita transisi kembali. Kemudian kita tuliskan di sini ya, ls-l /home/analyst /PsyOps _folder 3. Nah, di sini terlihat ya, ada PsyOps folder 4 di dalam PsyOps folder 3. Jadi sudah terjawab ya. Kita kembali lagi ke modul. Nah, sampai saat ini kita telah menggunakan full atau absolute path. Nah, absolute path itu sendiri adalah istilah yang merujuk pada path yang selalu dimulai dengan directory root. Nah, ini juga mungkin untuk bekerja dengan jalur path atau relative path. Nah, relative path itu sendiri mengurangi dari jumlah teks yang akan kita ketik. Nah, untuk memahami relative path ini sendiri, kita harus memahami titik dan titik 2 dot dan double dot dari directories. Kita bisa dari PsyOps folder _folder 3 directory, kita bisa menuliskan tambahan ls min la. Nah, kita coba.
Kita ketikkan ls min la. Jangan lupa karena di sini fokusnya ada di SIOPS underscore folder 3, maka kita harus tuliskan juga /home /analyst /SIOPS underscore folder 3. Nah, maka di sini terlihat bahwa sudah ada beberapa hidden folder. Nah, kita kembali lagi ke modul. Nah, seperti yang kita tahu, min A option itu memberitahu ls untuk menampilkan semua berkas atau semua file yang ada. Kita perhatikan titik dan titik 2 yang ditampilkan oleh ls. Nah, daftar-daftar itu digunakan oleh sistem operasi untuk melacak direktori saat ini, yaitu titik dan direktori induk atau titik 2. Nah, kita bisa melihat dan bisa menggunakan titik dan titik 2 dengan menggunakan cd commands untuk mengganti direktoris. Menggunakan cd command untuk mengganti direktori menjadi titik direktori incurs no visible directory change as the dot points to the current directory itself. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu change the current directory to home analyst SIOPS underscore folder 3 dengan mengetikkan cd home analyst SIOPS folder 3. Kita kembali ke virtual machine-nya. cd /home /analyst /SIOPS folder 3. Ini akan mengubah menjadi current directory yang menjadi SIOPS folder 3. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, bertambah. Kemudian kita kembali ke modul dan kita ketikkan cd kemudian dot. Kita kembali cd dot. Nah, kemudian kita kembali lagi ke modulnya. Di sini muncul pertanyaan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi tampaknya itu tidak ada yang lain kecuali penerjemah perintah yang mengubah direktori ke direktori saat ini. Jadi direktorinya tetap pada posisi yang awalnya. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih sama ya jawabannya. Apparently nothing but the command interpreter has changed the directory to the current directory itself. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, changing the directory to the double dot directory. Double directory will change to the directory that is one level up, jadi satu di atas tingkatannya. This directory is also known as parent directory. Kita ketikkan cd double dot. Kita kembali. Di sini kita ketikkan cd double dot. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini juga sudah menjadi tanda gelombang ya, yang dimana itu menandakan bahwa sebelumnya atau menjadi /home /analyst. Nah, kita kembali ke modul. Nah, di sini ditanyakan apa yang terjadi. Kembali menuju /home /analyst directory. Nah, seperti kita lihat saat di show answer kurang lebih sama ya jawabannya. Nah, kemudian what would be the current directory if you issued the cd double dot command at analyst secops lambang bendera? Nah, apabila kita masukkan kembali, kita kembali ke sini, kita ketikkan cd dot dot. Nah, maka di sini fokusnya yaitu ke home. Jadi naik lagi ke satu tingkatan lebih, yaitu maka jawabannya menjadi /home. Nah, kurang lebih sama jawabannya, benar. Kita lanjutkan. What would be the current directory if you issued the cd double dot command at analyst home? Nah, dari sini kita akan coba ya. Kita akan coba cd double dot. Nah, di sini maka kembali ke hanya slash. Jadi hanya slash only directory yang kita buka sekarang. Maka kita tuliskan slash di sini. Kita buka.
Nah, kurang lebih sama ya, di sini ada tambahannya yaitu the root of the file system. Jadi dasarnya dari file system tersebut. Kemudian what will be the current directory if you issued cd double dot command. Nah, di sini kita coba cd double dot. Nah, di sini karena dia sudah paling dasar maka sudah tidak bisa lagi ya. Jadi hanya akan kembali ke slash itu tadi. Jadi di sini kita bisa jawab slash. Karena sudah paling dasar. Nah, seperti yang bisa tahu, this is the highest level, no upward change. Jadi tidak akan bisa dinaikkan kembali karena tidak ada parent directory-nya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang keempat, yaitu redirect outputs. Another powerful command line operator in Linux is known as redirect. Nah, di redirect ini diwakili oleh simbol lebih dari atau greater than. Nah, operator ini memungkinkan output dari sebuah perintah itu dialihkan ke lokasi lain selain dari terminal Windows saat ini atau defaultnya. Nah, untuk melakukannya kita bisa menggunakan cd command untuk mengubah menjadi home analyst ya, directory. Kita kembali ke modul ke virtual machine-nya, kita ketikkan cd/home/analyst. Nah, maka saat ini sudah berada atau sudah pindah di home analyst ya, dibuktikan dengan tanda gelombang ini. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, kita diminta untuk menuliskan echo this message, echo to the terminal by echo. Oke, jadi kita kembali ke modul, kita tuliskan. Kita kembali ke virtual machine-nya, kita tuliskan echo this is a message, echo to the terminal by echo. Jangan lupa kita berikan titik. Set. Nah, setelah itu kita kembali ke modul. Nah, kemudian kita diminta menggunakan lebih dari operator to redirect the output of echo to a text file instead of to the screen. Maka dari itu kita tuliskan echo this is a message echo to the terminal by echo lebih dari some_text_file.txt. Kita kembali ya ke virtual machine kita. Tulis echo this is a message echo to the terminal by echo. Titik. Kita beri lebih dari. Kemudian kita cek, kita tuliskan some_text_file.txt. _text_files.txt. Dan kita enter. Nah, kemudian kita kembali ke modul. Nah, di sini terbukti no output was shown. Apakah itu terprediksi? Coba dijelaskan. Menurut saya tentunya itu terprediksi ya, karena outputnya itu telah dialihkan menjadi sebuah file yaitu some_text_files. Nah, maka dari itu kita tuliskan jawabannya. Nah, outputnya itu dialihkan ke file some_text_file.txt ini tadi. Jadi, apakah itu expect? Jelas. Nah, kurang lebih sama ya jawabannya. Kemudian kita lanjutkan. Perhatikan, meskipun some_text_file.txt file ini tidak muncul, prior to the echo command, it was automatically created to receive the output generated by echo. Use the ls-min-l to comment to verify if the file was really created. Nah, kita disuruh untuk menuliskan ls-min-l untuk membuktikan apakah filenya sudah ada atau belum dengan cara menuliskan ls-min-l some_text_file.txt. Kita kembali ke virtual machine, kita tulis ls-min-l some_text_files.txt. Nah, di sini sudah terlihat ya, sudah muncul di analyst untuk pengerjaan some text files-nya ini tadi. Jadi sudah tercatat. Maka kita kembali ke modulnya.
Kemudian kita diminta untuk use the cat command to display the contents of the sum text files. Jadi kita disuruh untuk mendisplaykan atau menunjukkan konten dari sum underscore text underscore file ini menggunakan cat command. Kita tuliskan cat sum underscore text underscore file .txt. Kita kembali ke virtual machine. Kita tuliskan cat sum underscore files, sum underscore text underscore files .txt. Nah, maka muncul apa yang diisikannya filenya, yaitu this is a message echoed to the terminal by echo. Nah, dari sini kita kembali lagi ke modulnya. Di sini kita diminta untuk menuliskan lebih dari operator again to redirect a different echo output of echo to the sum text file sum underscore text underscore file .txt text file. Nah, di sini kita disuruh echo this is a different message once again echo to the terminal by echo. Jadi kita di sini menambahkan echo baru ya. Kemudian kita redirect menjadi sum text files.txt. Kita tuliskan ini ya. Kita kembali ke virtual machine. Echo this is a different message. Once again echo to the terminal by echo. Kemudian kita berikan lebih dari, lalu kita masukkan sum underscore text underscore files .txt. Nah, maka kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. What happened to the file? Oh, maaf, sebelum itu kita ke tahap ini terlebih dahulu ya. Once again, use the cat command to display the contents of the sum text file. Nah, dengan cara menuliskan cat sum text file. Jadi, ini kita melihat file yang sudah diperbarui ini tadi ya. Karena sudah kita tambahkan baru. Jadi kita tuliskan kembali cat sum underscore text underscore files .txt. Nah, di sini what happened to the message? Sesuai pertanyaan tadi ya, di sini muncul. Nah, di sini kita bisa lihat what happened to the text file. Nah, text file ini jadi telah digantikan sepenuhnya oleh pesan baru. Jadi fungsi dari lebih dari ini akan menggantikan atau menghapuskan dan menghancurkan file-file sebelumnya dan menambahkan file-file yang terbaru. Jadi rewriting ya istilahnya ya. Jadi file telah digantikan yang terbaru, yaitu yang different. Karena lebih dari operator akan merewrite dan menumpuk file apabila lokasinya sama, lokasi target sama. Nah, di sini bisa dilihat kurang lebih sama ya, was completely replaced by the new message. The greater than operator destroyed the contents of the txt file before writing the message echoed by the echo. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu step 5, redirect and append to a text file. Similar to the lebih dari operator, double lebih dari operator ini juga membolehkan kita untuk meredirecting data menjadi sebuah file. Perbedaannya adalah tanda 2 kali lebih dari ini appends data to the end of the referred file, keeping the current contents intact. To append a message to the sum text file .txt, issue the command below. Jadi kita di sini disuruh menuliskan untuk dengan menggunakan operator lebih dari 2 kali, oke? Kita akan tuliskan echo this is another line of text, it will be appended to the output file. Kemudian kita tuliskan kurang lebih sama ya, bedanya di sini menggunakan double lebih dari. Kita kembali ke virtual machine-nya, lalu kita ketikkan echo this is another line of text. It will
it will be appended to the output file. Jangan lupa titik dan kita beri double ini. Kemudian kita tulis sum_text_files.txt. Nah, setelah itu kita kembali ke modulnya. Kemudian kita seperti biasa diminta cat command untuk mendisplay atau melihat konten yang ada di sum_text_file. Seperti biasanya kita kembali lagi ya. Kita tuliskan cat sum_text_files.txt. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya di sini teman-teman, di sini sudah ada dua. This is a different message once again echo to the terminal by echo yang sebelumnya, dan ada lagi this is another line of text. It will be appended to the output files. Nah, di sini kita bisa kembali ke modul ya. What happened to the text file? Jadi di text file ini ditambahkan baris baru, baris kalimat baru dengan tanpa menghilangkan baris yang sebelumnya. Jadi seperti yang bisa kita lihat ya, jadi fungsi lebih dari dua kali ini untuk mengappend atau untuk menambahkan message-nya, memperlebar, menambahkan message-nya yang sebelumnya hanya this is different message menjadi ada baruan yaitu this is another line of text ini tadi. Seperti yang bisa kita lihat, the new message was appended to the end of the file keeping the original content intact. Jadi tetap ada original kontennya dan menambahkan new message atau baris baru di end of the file, jadi di bagian akhir dari filenya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan yang keenam yaitu work with hidden files in Linux. Jadi kita di sini akan berfokus pada hidden file. Jadi file-file yang tersembunyi yang ada di Linux dan virtual machine ini. Nah, di Linux file dengan nama yang dimulai dari titik atau single dot itu tidak ditunjukkan atau tidak ditampilkan secara default. Nah, meskipun files ini tidak memiliki keistimewaan lain, file ini disebut file tersembunyi atau hidden files ya karena ada fitur ini tadi. Misalkan, example-nya contohnya adalah .file 5, .file 6, .file 7. Nah, dengan catatan, jangan bingung untuk .files ini dengan current directory indikator atau dengan simbol directory saat ini. Nama file tersembunyi ini dimulai dengan sebuah titik dan diikuti dengan karakter lainnya. Sedangkan directory titik adalah directory tersembunyi yang hanya terdiri dari satu titik. Nah, kemudian kita coba untuk kita praktekkan dengan menuliskan ls-l to display the file stored in the analyst home directory. Di sini bisa kita ketikkan ya di virtual machine ls-l. Maka dari sini di sini terlihat total ada 40 file ya. Nah, kita kembali ke modul. Nah, di sini ditanyakan berapa file yang ditunjukkan. Nah, jawabannya tentu dapat bervariasi ya berdasarkan aktivitas yang ada di virtual machine itu tadi dan interaksi pengguna di sebelumnya pokoknya selama kita mengerjakan di CyberOps Workstation VM ini. Nah, kita juga harus menghitung directories yang display by ls di warna biru. Nah, tapi sebelum itu kita jawab terlebih dahulu seperti yang kita lihat. Di modul sini terdapat 40 file ya, atau lebih tepatnya ada di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Total file yang ada di analyst home ini tadi. Nah, di sini kita kembali. Nah, di sini jawabannya ya karena jawabannya bermacam-macam. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 file yang ada di analyst home untuk di VMware Virtual Machine CyberOps Security memiliki yang kita bahas tadi. 10 file. Nah, benar ya jawabannya itu bermacam-macam tergantung pada activities yang telah dilakukan oleh usernya sendiri. Jadi kita bisa langsung lanjut.
Kemudian kita diminta untuk menuliskan ls-la comment untuk menunjukkan semua file yang ada di home directory of analyst, termasuk hidden filenya. Di sini kita kembali lagi, kita ketikkan ls-la. Ya bisa dilihat total ada 120 ya, banyak sekali. .bash history, .bash logout, .bashrc, .charge, .config, oh enggak. Ini file folder 1 sampai file folder 3 yang telah kita buat sebelumnya ya. Nah, kita kembali ke modulnya. Di sini how many more files are displayed than before? Files bertambah banyak. Karena di samping juga menunjukkan file yang tersembunyi, yang dimulai, yang ditandai dengan titik. Nah, all the hidden files in folder. Jadi ls-la display dengan tambahan dari regular file juga hidden files juga ada di foldernya. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, apakah possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well? Are there any directories in the output of ls-la above? Nah, di sini tentu saja jawabannya bisa ya. Jadi tentu saja kita dengan apabila kita menambahkan dot maka akan menjadi hide. Kita jadi hidden, oke? Apakah ada directories of the output of ls-la above? Tentu saja banyak ya, ada banyak directory tersembunyi yang ada di outputnya. Ada banyak directory tersembunyi. Ini di outputnya. Nah, kurang lebih jawabannya sama ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Di sini kita diminta untuk memberikan 3 contoh dari hidden files yang ada di ls-la output yang ditunjukkan. Di sini kita cek dulu yang ada di modulnya. Di sini ada bash history, bash logout, dan bashrc. Di sini kita tuliskan ya. .bash underscore history .bash underscore logout .bashrc. Nah, ini bisa macam-macam ya. Contohnya di sini juga ada bash history dan di sini ada sini trc dan ada .config. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Itu kita diminta type man ls comment at the prompt to learn. Jadi di sini apabila kita ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang ls comment, kita bisa mengetikkan man ls. Di sini kita transisikan, kita ketikkan man ls. Nah, di sini ada user atau list of directory contents mengenai informasi tambahan tentang ls. Nah, di sini kita bisa tekan arrow key atau kita bisa tekan page up, page down atau tekan Windows dan sebagainya untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai ls ini sendiri. Kita kembalikan ke modul. Nah, kita bisa menggunakan down arrow key or space bar to scroll down. Dan kita mencari min A option dan kita bacakan untuk memahami ls-la comment. Nah, di sini kita bisa cari ya. Di sini ada ls-la, di sini maksudnya all. Jadi di sini fungsinya adalah do not ignore entries starting with dot. Jadi maksudnya adalah apabila kita menuliskan tambahan A, maka diminta jangan mengignore atau jangan menghirau, jangan tidak memperhatikan ya. Jadi kita harus menghiraukan. And try starting with dot. Jadi kita harus di situ kita meminta akan di search semua yang ada. Jadi termasuk hidden filenya itu sendiri. Nah, maka dari itu kita masuk ke part yang kedua.
Nah, di part yang kedua ini yaitu kita akan belajar mengenai copying, deleting, dan moving files atau memindah filesnya. Kita masuk yang pertama yaitu mengcopy filesnya. Di sini cp command is used to copy files. Jadi kita menggunakan cp command ya, around the local file system. Saat kita menggunakan cp, a new set copy yang ada tentang filenya itu akan dibuat dan akan diletakkan di specified location yang telah ditentukan, leaving the original file intact. Jadi tetap ada original filenya ya. The first parameter is the source file and the second is the destination. Jadi di sini first parameter, penulisan pertama yaitu untuk menunjukkan source file atau file yang akan kita copy. Kemudian second parameter atau yang keduanya di sini adalah destinationnya. Di sini saya folder 2 sebagai destination dan some text file.txt ini sebagai source filenya. Di sini kita akan mengcopy some underscore text underscore file untuk dari home directory menuju sciops folder 2 dengan menuliskan cp some text file.txt dan sciops underscore folder 2 slash. Kita tuliskan. Kita masuk ke virtual machine, kita tekan Q dan kita tuliskan yang diminta tadi yaitu cp some underscore text underscore files dot txt menuju sciops underscore folder 2. Kita enter. Nah, di sini terlihat ya sudah masuk. Identify the parameters in the command cp command above. What are the source and the destination files? Gunakan full pass untuk menjelaskan parameternya. Nah, jadi untuk sumbernya sendiri kita dari home analyst some underscore text underscore file. Karena seperti yang bisa kita lihat di sini terlihat dia berada di home analyst ya, nih di sini. Jadi untuk source-nya sendiri berada di home analyst some text files. Nah, lalu untuk destination-nya, karena di sini arahnya ke sciops folder 2, maka dari home kemudian analyst kemudian sciops folder 2 dan ditambahkanlah some text files. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Bisa kita buka. Nah, jawabannya kurang lebih sama ya. Kemudian kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menuliskan ls command to verify that some underscore text underscore file.txt ini sudah berada di sciops underscore folder 2. Kita ketikkan ls sciops folder 2. Kita kembali ke virtual machine. Kita ketikkan ls sciops underscore folder 2. ls sciops underscore folder 2. Nah, di sini terlihat ya di dalam sciops folder 2 ada some text files.txt ini tadi. Kita kembali lagi ke modulnya. Di sini kita diminta untuk menuliskan ls command to verify that some underscore text underscore file juga ada di home directory. Jadi di sini kita juga membuktikan apakah some text file ini ada di directory home-nya untuk menandakan bahwa sudah tercopy ya. Kita cek di virtual machine-nya ls-l. Nah, di sini terlihat ya, di sini tetap ada some text files-nya. Jadi di sini ada some text file, di dalam sciops folder 2 juga ada some text file-nya. Jadi terbukti ya apabila some text file ini telah tercopy. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu deleting files and directories. Di sini kita untuk menghapus sebuah file, kita diminta untuk menggunakan rm command untuk meremove filesnya. Kita menuliskan remove file some text file from the home directory. ls command itu untuk menunjukkan bahwa some text file ini telah dihapus dari home directory. Di sini kita bisa langsung ketikkan rm some underscore text underscore file.txt. Kemudian kita cek lagi dengan ls-l. Langsung saja ya kita coba.
Di sini kita tuliskan rm karena remove some underscore text underscore files dot txt. Kita enter. Nah, langsung saja kita cek ya ls-l untuk mencek di file yang ada di analyze home. Di sini seperti bisa lihat, di sini sudah tidak ada ya. Yang sebelumnya ada some text file, sekarang sudah tidak ada some text file, alias sudah terhapus untuk filenya. Nah, seperti yang itu ya. Kita bisa lanjut. Nah, di Linux, directories are seen as a type of file. Jadi directory ini dia sebagai type jenis file. Nah, maka dari itu rm command itu juga digunakan untuk delete, menghapus directories. Tetapi min-r atau recursive option perlu digunakan. Nah, perhatikan bahwa all files dan other directories inside a given directory are also deleted when deleting a parent directory with the min-r option. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan delete files folder 1 dan isi-isinya. Jadi fungsi rm min-r ini adalah untuk menghapuskan folder. Jadi langsung saja ya kita coba masukkan rm min-r siops underscore folder 1. Kita tuliskan di sini rm min-r siops underscore folder 1. Langsung kita buktikan. Nah, di sini seperti yang bisa kita lihat ya, di sini siops folder 1 sudah hilang, jadi sudah terhapuskan. Kita kembali lagi ya untuk lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu moving files and directories. Nah, moving files itu bekerjanya sama dengan copying files. Jadi ada dua parameter ya. Perbedaannya adalah moving files ini kita menghapus files yang dari original location atau lokasi awalnya. Jadi tidak mengcopy, jadi ada dua. Di sini hanya memindahkan dari yang sebelumnya di A menjadi di B. Di sini kita menggunakan mv commands untuk memindahkan file sekitar ada di local system. Kemudian, seperti cp commands, mv commands juga menentukan source dan destination parameters. Kita tuliskan mv siops folder 2 slash menjadi some underscore text underscore file dot txt. Di sini kita diminta ya, move siops underscore folder 2 slash some underscore text underscore file dot txt menjadi titik. Nah, karena di sini kenapa titik? Karena menjadi home directory ya. Jadi di sini siops folder some text filenya kan sedang ada di siops folder 2. Nah, ini kita pindahkan menjadi titik atau kembali menjadi home directory. Kita kembali ke modulnya. Kita ketikkan ya. mv siops underscore folder 2 slash some dot underscore text underscore files dot txt menjadi titik. Di sini titik maksudnya home directory-nya ya. Kita langsung buktikan dengan ls-l. Nah, seperti yang bisa dilihat di ls-l di sini sudah ada some text file, padahal sebelumnya tidak ada karena adanya di dalam siops folder 2. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke modulnya. Di modulnya di sini kita juga membuktikan dengan ls-l siops folder 2 atau untuk membuktikan ya apakah di folder 2 ini ada atau tidak. Kita cek lagi. Kita kemudian ketikkan ls-l siops underscore folder 2. Nah, di sini totalnya 0 ya, alias tidak ada file yang ada di siops folder 2 ini karena sudah di move. Sudah di move menjadi menuju di home directory. Kita lanjut ke modulnya. Kemudian, what command did you use to accomplish the task? Nah, komennya adalah tentu saja yang ini ya, mv siops underscore folder 2 slash some text underscore file dot txt menjadi titik. Kita tuliskan terlebih dahulu ya.
mv siops underscore folder 2 slash some underscore text underscore files dot txt titik. Nah, ini kita cek ini untuk memindahkan ya. Nah, mungkin untuk yang ini ada kesalahan ya, karena di sini fokusnya yaitu rm siops folder 2, sedangkan di sini fokusnya adalah moving files directories. Mungkin yang dimaksudkan adalah di sini kita fokusnya adalah menghapuskan siops folder 2, tapi di sini terlihatnya siops folder 2 tidak terhapus ya. Jadi kita langsung lanjut lagi, kita masuk ke reflection. Nah, di reflection sini apa advantage dari menggunakan Linux command line? Tentu saja mempermudah apabila kita tidak dapat menggunakan versi grafiknya. Selain itu, kita juga memiliki lebih banyak fitur dan kontrol mengenai bentuk grafiknya. Nah, kemudian users atau pengguna sendiri juga bisa lebih mengalami pengalaman lebih dengan menggunakan command line ya. Dan user juga bisa mengcombine command untuk melakukan rutin task seharian. Kurang lebih ya, karena advantage di sini permintaannya advantage deskriptif, maka jawabannya pun juga lebih bermacam-macam ya. Tapi kurang lebih sama. Jadinya kita bisa memiliki lebih banyak option dan kontrol untuk menggunakan dibandingkan graphical interface. Nah, itu tadi pertanyaan tersebut mengakhiri video kali ini, yaitu mengenai, kita kembali ke atas, mengenai getting familiar with the Linux shell. Nah, sekian dari saya. Untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk terus ditonton ya teman-teman. Saya Pranata Vindya Putra dengan NRP 5026241027 pamit undur diri. See you guys in next week.